Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrisa Anissa dengan NIM 192521580, mahasiswi Universitas 19 November Kolaka, program studi farmasi. Untuk memenuhi mata kuliah farmakologi molekuler, saya akan membawakan materi dengan tema mekanisme aksi obat levocetirizine pada reseptor histamin. Ada 4 poin konsep utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada histamin dan antihistamin, yang kedua ada patofisiologi penyakit, yang ketiga ada levocetirizine atau monografi obat tersebut, dan yang keempat mekanisme kerja obat sebagai target aksi obat, di mana meliputi farmakodinamik obat dan farmakokinetik obat, reseptor histamin dan antihistamin. Perlu kita ketahui bahwa histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel mast dan berperan basofil yang berperan terhadap berbagai fisiologis penting. Histamin menimbulkan efek yang bervariasi pada beberapa organ, mulai dari vasodilatasi kapiler, di mana menyebabkan sembab, rasa gatal, dermatitis, dan urtikaria. Juga ada merangsang sekresi asam lambung sehingga menyebabkan tukang lambung. Selain itu dapat meningkatkan sekresi kelenjar dan juga dapat meningkatkan kontraksi otot polos dan bronkos dan usus, juga mempercepat kerja jantung dan menghambat kontraksi uterus. Antihistamin yang digunakan sebagai anti alergi adalah golongan antagonis reseptor H1, di mana secara farmakodinamik antihistamin 1 dapat menghambat efek histamin pada pembuluh darah bronkus dan pemacam otot polos. Mekanisme aksi dari antihistamin ialah: pertama, mengeblok kerja histamin pada reseptornya, kedua, berkompetisi dengan histamin untuk mengikat reseptor yang masih kosong, dan yang ketiga, pengikat AH1 mencegah efek merugikan akibat stimulasi histamin, seperti vasodilatasi, peningkatan sekret gastrointestinal, dan respirasi serta peningkatan permeabilitas kapiler. Lanjut ke poin 2, yaitu patofisiologi penyakit. Dapat kita ketahui pada patofisiologi rinitis alergi, di mana didahului dengan proses sensitasi alergen yang menghasilkan alergen spesifik imunoglobin E atau IgE ketika individu yang sudah tersensitasi terpapar dengan alergen tertentu, di mana akan terjadi pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, leukotrien, dan prostaglandin terutama oleh sel mast dan basofil. Respon radang yang timbul akibat pelepasan mediator akan memberikan gejala klasik rinitis alergi berupa kongesti nasal, rinorhea, hidung terasa gatal, dan bersin. Gejala lain yang dapat menyertai adalah mata merah dan berair, post-nasal drip, dan batuk. Pada fase lanjutan, mediator inflamasi tersebut akan membentuk inflamasi kronis pada mukosa nasal sehingga membuat mukosa semakin responsif terhadap paparan alergen, misalnya polutan, polen, dan tungau. Peran antihistamin dalam tata laksana rinitis alergi adalah sebagai antagonis kompetitif reseptor histamin H1 di permukaan sel. Selanjutnya, poin ketiga yaitu monografi obat levocetirizine. Levocetirizine adalah golongan obat keras sebagai antihistamin yang digunakan untuk meredakan alergi. Levocetirizine bekerja 2 kali mengikat H1 reseptor dibandingkan cetirizine. H1 reseptor adalah reseptor histamin yang dimana levocetirizine tersebut selektif berkompetisi menduduki H1 reseptor pada saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Efek samping penggunaan obat levocetirizine dilihat dari paling sering terjadi hingga yang paling jarang terjadi. Efek samping yang paling sering terjadi dilaporkan adalah sakit kepala, nyeri otot, kantuk, sakit tenggorokan, hingga hidung tersumbat atau berair. Efek samping yang paling jarang terjadi ialah nyeri atau sakit tubuh, mimisan, demam, diare,
kekeringan atau sakit tenggorokan, sakit telinga, suara serak, kemerahan atau bengkak di telinga, kelenjar lunak, bengkak di leher, hingga perubahan suara. Dan apabila terjadi, segera beritahu dokter. Pada poin akhir ialah mekanisme kerja aksi obat sebagai reseptor yang memuat farmakodinamik dan farmakokinetik obat levocetirizin. Mekanisme kerja aksi obat pada levocetirizin bekerja dengan cara menghambat kerja zat histamin, di mana histamin adalah zat alami yang akan menyebabkan munculnya keluhan dan gejala saat seseorang terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Dengan dihambatnya kerja histamin, keluhan dan gejala akan mereda. Levocetirizin merupakan agonis terbalik yang menurunkan aktivitas pada reseptor histamin H1. Selanjutnya, farmakodinamik. Farmakodinamik obat yaitu memuat mekanisme antagonis menghambat reseptor histamin, antihistamin penghambat reseptor H1 atau antihistamin 1. Yang pertama ialah antagonis terhadap histamin AH1, di mana menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. Selain itu, AH1 bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas atau keadaan lain yang disertai pengelepasan histamin endogen berlebihan. Yang kedua, otot polos. Pada otot polos, secara umum AH1 efektif menghambat kerja histamin. Yang ketiga, permeabilitas kapiler, di mana peninggian permeabilitas kapiler dan udem akibat histamin dapat dihambat dengan efektif oleh AH1. Yang ketiga, reaksi anafilaksis dan alergi, di mana beberapa reaksi alergi refraktor terhadap pemberian AH1, efektivitas AH1 melawan reaksi hipersensitivitas berbeda-beda tergantung beratnya gejala akibat histamin. Yang keempat, histamin eksokrin, di mana efek perangsangan histamin terhadap sekresi cairan lambung tidak dapat dihambat oleh AH1. Yang kelima, tersusun atas saraf pusat, di mana dosis terapi AH1 umumnya menyebabkan penghambatan SSP dengan gejala, misalnya kantuk, berkurangnya kewaspadaan, dan waktu reaksi yang lambat. Yang keenam, antikolinergenik, di mana antikolinergenik ini bersifat mirip atropin. Dan yang ketujuh, terdapat sistem kardiovaskular, di mana pada sistem kardiovaskular dalam dosis terapi antihistamin 1 tidak memperlihatkan efek yang berada pada sistem kardiovaskular. Farmakokinetik obat levocetirizin ialah meliputi penyerapan obat, di mana penyerapan oral yang cepat dan ekstensif, dimetabolisme oleh oksidasi aromatik, dan terekskresi melalui urin. Obat levocetirizin berinteraksi pada obat asetil karbamol, entacapone, dan hyaluronidase, di mana interaksi penggunaan obat tersebut dapat menurunkan efektivitas penggunaan obat dan juga dapat menimbulkan efek samping penggunaan obat tersebut. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.